Karena Pak Yonas adalah salah satu kader terbaik Partai Golkar yang harus kami dukung. Dukungan buat Pak Yonas ini adalah dukungan tunggal untuk Kota Kupang. Karena usulan yang masuk ke Jakarta dari DPD 2 dan DPD 1 dan sudah ada surat penugasan diserahkan langsung oleh Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum, khusus Kota Kupang, itu hanya calonnya tunggal, Pak Yonas Salean saja. Jadi pasti jadi calon wali kota. Walaupun di media massa pohon itu makin tinggi, anginnya makin kencang, tapi saya yakin badai pasti berlalu. Saya yakin Pak, ke depan Kota Kupang ini akan lebih baik. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, tidak terjadi. Jonas Salean, politikus dari Partai Golkar, menggelar deklarasi sebagai bakal calon wali kota Kupang 2024. Deklarasi berlangsung di Hotel Crystal Kupang pada hari Jumat 23 Februari 2024. Acara deklarasi Jonas Salean dihadiri langsung Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena, mantan wali kota Kupang Daniel Adu, anggota fraksi Golkar DPRD Nusa Tenggara Timur Ince Sayuna bersama Muhammad Ansor dan pengurus Golkar lainnya. Yang saya hormati, yang berbahagia, Pak Yonas Salean, bakal calon wali kota Kupang. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Yonas. Dan Pak Yonas adalah salah satu kader terbaik Partai Golkar yang harus kami dukung. Dan tentunya seperti tadi sudah disampaikan, dukungan buat Pak Yonas ini adalah dukungan tunggal untuk Kota Kupang. Karena usulan yang masuk ke Jakarta dari DPD 2 dan DPD 1 dan sudah ada surat penugasan diserahkan langsung oleh Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum, khusus Kota Kupang, itu hanya calonnya tunggal, Pak Yonas Salean saja. Jadi pasti jadi calon wali kota. Saya katakan pasti karena tunggal ya, jadi tidak ada calonnya, jadi pasti Pak Yonas yang menjadi calon wali kota dari Partai Golkar Kota Kupang. Dan memang sudah disepakati dari awal bahwa nanti akan berpasangan dengan Pak Aloh Sukardan sebagai wakil wali kota Kupang nanti. Yang kedua, ya Pak Yonas ini termasuk yang saya lihat tantangan buat perjalanan politiknya ini tidak mudah. 5 tahun lalu saya masih ingat persis kondisi seperti kejadian kayak begini ini, menjelang pileg. Ada lagi dinamika lain yang terjadi. Tapi waktu itu Pak Yonas bisa keluar dengan suara tertinggi se-NTT. 26.000 waktu itu. Waktu kemarin bulan-bulan sebelum pemilihan juga sempat ada juga dinamika, tapi kemudian ada kebijakan dari pusat. Dan saat ini juga ya seperti kita sudah lihat beberapa waktu ini juga ada dinamika yang terjadi. Menurut kami ini kamar demi kamar. Ini Pak Sisko sebagai pengacara pasti suka begini. Jadi kamar urusan politik sendiri, kamar urusan yang lainnya juga sendiri. Itu biarkan bergerak masing-masing. Tapi secara politik kami tentu harus memberikan dukungan kepada kader terbaik kami. Tadi siang khusus acara hari ini saya konsultasi langsung dengan Wakil Ketua Umum dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Nusra dan juga dengan ada teman Komisi 3. Biar kita tidak mengambil posisi hari ini itu pas. Saya sama ambil posisi yang pas untuk kejadian hari ini. Saya izin betul kita merelasi hari ini biar nanti DPP juga, paling kan pesannya kebaca juga di media di sini kita selenggarakan. Prinsipnya DPP sudah setuju untuk kita deklarasi hari ini. DPP partai setuju agar Pak Yonas dideklarasikan hari ini. Tadi titip salam dari Pak Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang mengatakan salam buat Pak Yonas dan semua pendukung. Silakan deklarasi Pak Yonas, dan DPP Partai Golkar akan terus mendukung secara politik agar Pak Yonas bisa maju dan memenangkan pertarungan di Pilkada Kota Kupang. Yang kedua, saya juga konsultasi dengan tentu bidang hukum kami yang juga menangani itu di DPP dan juga di Senayan di DPR RI.
Ya pokoknya mereka punya pesan satu aja, kamarnya masing-masing kita jalani aja. Kamar politik kita kerjakan terus, kamar hukum juga nanti kita jalani terus. Tadi sudah Pak Yonas sampaikan, pokoknya Pak Yonas akan mau ini, dan ini bukan yang pertama buat Pak Yonas. Pak Yonas sudah mengalami, ini bukan yang pertama, ini sudah beberapa kali. Dan memang saya bilang Pak Yonas ini kelas petarung ini, mengalami banyak dinamika, tapi pokoknya gelombang makin ini beliau jalani aja. Jadi menurut saya sih ini kita kamar masing-masing tetap jalan. Nanti juga tentu kami juga akan memastikan bahwa kamar masing-masing ini berjalan secara proporsional dan sesuai aturan. Jadi nanti Pak Yonas ikuti saja prosesnya, dan juga kemudian sebagai warga negara yang baik kita menjalankan tugas untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Tapi yang pasti sekali lagi ya, ini bukan kejadian pertama yang Pak Yonas alami, sudah beberapa kali. Dan saya lihat sebagai seorang petarung, Pak Yonas ini bisa melalui dinamika ombak yang melihat ini dengan baik. Tepuk tangan buat Pak Yonas dulu nih. Saya sempat tanya kemarin juga setelah diskusi panjang lebar, Pak bilang, udah Pak Ketua saya siap dengan semua situasi yang akan terjadi, jadi pokoknya kita jalani aja Pak Ketua. Karena saya juga pokoknya prinsipnya ingin agar kita semua ini menjalankan proses politik dengan baik, dan juga berbagai dinamika yang terjadi di luar itu juga kita bisa meresponnya juga dengan baik. Sambutan bakal calon wali kota Kupang oleh Bapak Jonas Salean SH. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Bapak Melki Lakalena, yang juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran di NTT, Bapak Wanhat, kakak kita Bapak Dan, bersama Mbak Yanti, Ibu Sek, Ibu Ince, Ibu Doktor ya. Suara tertinggi DPR di provinsi dari Dapil TTS, Dapil 8. Kalau 2009 saya yang paling tinggi, kali ini Ibu Ince, Partai Golkar. Karena Kota Kupang ada penyebabnya, sehingga kita turun jauh. Kalau itu biasa lagu ada mira-mira itu. Ya, itu Ibu siapa, Lili atau siapa tuh? Dari Rijal itu. Ya, Rijal itu mungkin penyebabnya. Pak Ansor sebagai anggota fraksi Partai Golkar Provinsi, Kakak Alo calon wakil kita. Ya, tepuk tangan untuk, dan seluruh keluarga ya. Mama Pendeta Mira, Bapak Pendeta Nalte, ini ada pengacara terkenal di kota juga, Om Sisko, ya, dan pimpinan kecamatan Partai Golkar serta Bapak Mama pimpinan kecamatan kelurahan Partai Golkar se Kota Kupang, orang tua, sesepuh Partai Golkar yang saya kasihi, dan para insan pers, cetak, media online yang hadir. Sore hari ini kita patut menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPD 1 Bapak Melki bersama Ibu Sek, Ibu Ince, dan seluruh pengurus. Hari ini kita deklarasi bakal calon wali kota. Pertanyaan tentunya bagi Bapak Mama seluruhnya, kenapa Yonas sendiri? Kalau tidak ada wakilnya?
Alo statusnya masih PNS. Jadi sekarang lagi urus untuk pensiun dini. Sehingga kalau kami dua hari ini tulis nama di sini, berarti aturan tentang ASN Pak Alo bisa kena hukuman berat dan tidak dapat pensiun, hak pensiun. Ini yang orang sudah bekerja cukup lama. Jadi ini deklarasi tahap pertama untuk calon wali kota dulu. Ya. Sehingga tadi Ibu Sek baca ini dia punya rekomendasi itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua Wanhat Bapak Dan jauh-jauh hari kita persiapkan diri seperti Pak Ketua DPD 1 membentuk para caleg baik kabupaten kota maupun provinsi itu 2 tahun sebelum kita lakukan pemilu. Nah, itu Partai Golkar. Sehingga pendaftaran sesuai jadwal KPU itu untuk calon wali kota itu bulan Agustus. Berarti ini tinggal Maret, April, Mei, Juni, tidak terlalu lama lagi. Pendaftaran di Agustus. Sehingga Pak Alo harus selesai administrasi ASN-nya itu paling lambat itu bulan Juli. Pak Alo pensiun 1 Oktober. Jadi itu usia pensiun sebagai ASN. Tapi untuk majunya ini kayak bulan Juni ini Juli ini harus pensiun dini. Sehingga hari ini saya sendiri saja agar warga kota ini tahu Partai Golkar tidak main-main untuk calegnya, ya, maupun calon kepala daerah. Walaupun di media massa pohon itu makin tinggi, anginnya makin kencang, tapi saya yakin badai pasti berlalu. Anak-anak Tuhan ya, saya yakin itu. Karena begini, peraturan daripada baik Jaksa Agung maupun di Mahkamah Agung itu selama proses pemilu, pileg maupun pilkada itu ada mekanismenya, ada aturannya. Sehingga tadi saya omong pasti badai berlalu, ya, karena kita bulan Maret baru selesai pileg. Hasil pilegnya itu bulan Maret, berarti pemilu masih jalan terus dilanjutkan dengan pemilu pilkada sampai November. Itu jadwal terakhir dari peraturan KPU. Oleh karena itu sangat tepat bagi Partai Golkar. Sebentar nanti saya mohon dengan rendah hati Bapak Alo, kita sudah terima itu rekomendasi, walaupun nama saya sendiri. Tapi saya yakin Pak, ke depan Kota Kupang ini akan lebih baik. Ya. Kami bukan mau omong sombong ya. Saya ini salah satu pendiri Kupang menjadi kota Madia. Ini masih hidup ini. Moto kota kasih itu kami 3 yang desain. Almarhum Wali Kota SK Lirik dan almarhum Ketua DPR Meliato. Bapak Dan ini kami yang pergi minta ini jadi wakilnya Pak Lirik 2002. Ini masih hidup ini. Kayak Pak Pitalo. Waktu itu Pak Dan masih kepala biro organisasi ya. Ini saya cerita apa adanya. Sehingga kalau orang lain yang baru datang dia tuh baru bisa pimpin, tapi dalam melaksanakan roda pemerintahan dia mengalami kesulitan karena tidak punya pengalaman. Ya, itu intinya di situ. Letak dasar pembangunan di kota ini kami ini. Ya, bukan mau ngomong. Oleh karena itu nanti bulan April baru saya sama Pak Alo sampaikan visi misi kami.
kepada masyarakat. Tapi sekarang bulan Februari ini kita persiapan. Kita akan terus lakukan apa yang pernah kita buat 2012-2017 untuk keluarga-keluarga kecil yang punya penghasilan rendah, ya tidak mampu gitu. Mereka perlu kita perhatian secara khusus. Dulu Pak Dan dengan jam kesdanya, datang saya hanya dengan EKTP ganti. Nanti ke depan 2024 ini kami akan luncurkan program baru tentang kesehatan, lebih mudah lagi. Karena sebagai anggota DPR provinsi kami keliling Indonesia nih. Saya keliling, sambil keliling kami studi banding. Saya pelajari, di kabupaten ini untuk kesehatannya gimana. Nanti kita akan luncurkan di bulan April tahun ini. Sehingga masyarakat baik yang kaya miskin itu tidak mengalami kesulitan dalam pelayanan di rumah sakit. Semua rumah sakit yang ada di kota. Ya, kita karena tingkat fasilitas rumah sakit ini sudah baik. Kenapa kita prioritas di kesehatan? Kita semua yang ada di dalam ruangan kalau sakit-sakitan kan tidak bisa bekerja. Kesehatan itu yang paling utama dan terutama. Tapi jangan lupa ora et labora. Ya, akhir-akhir ini Bapak Mama yang tadi saya sampaikan, kita terus berjuang. Tidak ada satu persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Tuhan beri kemampuan kita, uji kita tidak melebihi dari kemampuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya kira kita semua, Pak Alo dan teman-teman, saya kira kita full. Jadi mulai bulan depan saya sosialisasi, ya mandiri dulu. Nanti setelah kita dapat koalisi dengan partai koalisi, ya itu baru kita buat besar-besaran bersama Pak Alo di GOR sesuai permintaan Pak Ketua. Ya, kita lakukan kali ini. Golkar akan pimpin di kota ini. Walaupun terima kasih Bapak Ibu pimpinan kelurahan, pimpinan kecamatan, seluruh simpatisan. Ini lebih banyak tim kerja. Jadi paket kami dua nanti namanya paket sahabat. Sahabat Yonas dan Alo. Ya, kita setuju ya. Terus tagline kami dua, sejahtera untuk semua. Jadi tidak pandang bulu dia siapa, dari mana, yang penting warga kota Kupang. Sejahtera untuk semua ya, di Kota Kasih. Kota Kasih ini tidak boleh kita kasih hilang kasih. Ya, itu keramat itu. Ini Papa Dan orang ini ya. Ini orang tua kakak-kakak kita ya. Jadi sekali lagi atas nama pribadi bersama Pak Alo dan seluruh tim kerja sahabat, simpatisan, terima kasih kepada Pak Ketua, Ibu Sek, Pak Wanhat, dan seluruh orang tua, Bapak Mama, Kakak Adik, Mama Pendeta, Bapak Pendeta Lius. Tuhan Yesus pasti restui upaya kita sore ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Ini lagu khusus buat Pak Yonas, biar pokoknya hadapi semua dengan senyuman, mengalir saja. Tuhan pasti akan atur yang terbaik bagi Pak Yonas. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, tidak terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Baik, terima kasih. Lagu ini menggambarkan bahwa setiap kita pasti akan menghadapi salib hidupnya masing-masing. Dan Pak Yonas dalam situasi politik yang saya tahu berkali-kali
akan selalu melalui situasi politik yang tidak mudah seperti ini. Kita doakan Pak Yonas akan bisa melalui dengan baik, kita topang semampu kita. Kemudian juga nanti untuk urusan-urusan yang tadi itu kita akan sama-sama berjalan bersama untuk menemani Pak Yonas melewati semua ini dengan baik. Selagi terima kasih buat semua teman-teman di Kota Kupang yang sudah bekerja keras kemarin memenangkan Partai Golkar di Kota Kupang dengan baik, dengan segala macam ceritanya. Buat teman-teman caleg semua, sudah selesai kompetisi, sekarang waktunya bergandengan tangan. Tidak ada yang kalah pribadi, menang pribadi. Kalah dan menang ini bersama-sama di Partai Golkar. Yang menang urus yang kalah, yang kalah juga tetap tersenyum karena masih ada esok bersama. Dan atas nama Ketua DPD 1 Partai Golkar NTT, kami mengucapkan selamat bagi Pak Yonas Salehan untuk mulai berlayar menuju Pilkada Kota Kupang 2024 nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, salam sehat buat kita semua dan salam Kota Kasih. Terima kasih Bapak Ketua, kami mohon kesediaan tetap berada di depan dan kami mengundang dengan hormat Ibu Sekretaris DPD 1 Partai